it's okay untuk menjadi tidak sempurna. Tadi Ibu juga menyinggung tentang kita harus berani untuk membuka diri kita ya Bu, untuk Betul. berinteraksi. Nah itu caranya gimana ya Bu? Karena saya pernah dengar cerita itu ada seseorang yang dia tuh lebih nyaman menutup dirinya, dia jauh dari lingkungan seperti itu Bu. Nah itu bagaimana ya Bu caranya supaya dia mau sedikit demi sedikit membuka dirinya terhadap lingkungan sekitar? Oke, jadi begini, jangan salah bahwa orang yang kadang-kadang kita lihat menutup diri, orang yang introvert itu sebenarnya orang yang mungkin konsep dirinya sudah kuat ya Mbak, sehingga dia merasa bahwa dia punya sumber yang cukup kuat untuk membuat dia paham tentang dirinya, gitu ya. Mungkin konstruksi sosial kita melihat bahwa orang ekstrovert itu orang yang bisa berinteraksi dengan banyak orang, orang yang luas, bisa mingle hahaha dengan banyak orang, itu adalah orang yang identitas atau konsep dirinya bagus. Sedangkan orang yang introvert itu orang yang konsep dirinya nggak berkembang. Belum tentu seperti itu. Saya bilang tadi bahwa setiap orang punya karakter. Karakter itu yang membuat dia punya preferensi, aku mau cara yang seperti apa sih untuk bisa membangun konsep diriku, membangun identitas diriku. Kita yang tahu tentang teori psikologi, ya kita perlu menghargai keberagaman itu, bahwa setiap individu itu unik. Caranya untuk setiap individu itu mengetahui siapa dirinya, itu caranya bisa berbagai macam. Bisa jadi orang yang introvert tadi yang mungkin dia tidak terlalu begitu suka gaul dengan banyak orang, gitu kan ya. Tetapi sebenarnya dia banyak membaca, ya, sehingga input dia untuk mengenal dirinya ya berasal dari bahan bacaannya itu, dan dia merasa puas, merasa bahagia. Dan dia juga tetap bisa mengembangkan peran sosialnya dia. Misalkan. Tetapi bisa jadi juga itu juga jadi dilihat dari kadar seseorang ya. Kalau dia benar-benar introvert dan sama sekali menutup, mengisolasi dirinya, nah isolasi itu bagian dari perkembangan identitas yang buruk menurut Erikson. Orang yang mengisolasi, menutup, tidak mau berinteraksi sama sekali, itu bagian dari identitas yang buruk, yang negatif menurut Erikson. Tetapi beda dengan yang introvert tadi ya, orang introvert dia masih bisa tetap menyeimbangkan relasi sosial dia dengan kebutuhan dia untuk ada di dalam diri dunianya, gitu ya. Dia bisa menyeimbangkan itu. Gitu menurutku ya, Mbak ya. Berarti memang kita tidak boleh menyamaratakan cara orang mengembangkan jati dirinya ya. Betul, karena setiap orang itu kan punya karakter beda-beda toh. Iya. Kalau orang itu memang introvert, Anda paksa untuk bergaul yang banyak dengan banyak orang, tapi dia merasa tidak nyaman, balik tadi ke well-being tadi ya, dia merasa nggak nyaman, dia merasa kok bukan aku banget ya, kok bukan aku banget untuk pergi ke clubbing ya, ke klub khusus pergi, ya jangan dipaksakan. Kalau dia sukanya ada di dalam kamar, mendengarkan musik, membaca buku, itu membuat dia bahagia, dan dia merasa dia bisa mengontrol dirinya. Menurut saya itu juga salah satu cara mencari jati diri yang sehat juga. Gitu. Nah, baik Bu. Selanjutnya ini akan masuk ke sesi Q&A. Pertanyaan yang pertama ada dari Edward Dahwuria. Berkenaan dengan Q&A tentang petualangan mencari jati diri, mau tanya dong, misal kita lagi proses mencari jati diri dengan mengikuti berbagai lomba, bergabung kepanitiaan, dan menjadi anggota dari Ormawa. Tapi di tengah jalan kita merasakan stres karena terlalu banyak tekanan yang muncul dari kegiatan yang kita ikuti.
Bagaimana ya Bu solusinya agar kita tetap bertahan untuk menyelesaikan apa yang kita mulai? Terutama agar juga kita tidak kehilangan jati diri kita gitu ya, sehingga kita kelelahan. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget. Ya, menurut saya ketika ada konflik itu kan bisa jadi alarm. Wah, ini kok ada konflik ini. Ini bisa jadi satu alarm yang membuat diri kita melakukan refleksi, gitu ya. Mungkin kita perlu mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah membuat prioritas, gitu ya? Prioritas tentang mana yang harus dicapai dulu, mana yang harus dilakukan kemudian, gitu ya. Jadi menurut saya ini bagus sekali ketika ada krisis, itu momen di mana kita harus berhenti untuk introspeksi. Ini ada apa ini kok krisis? Oh, mungkin aku harus mulai menseleksi kegiatan-kegiatanku, membuat skala prioritas, mana yang benar-benar bisa membuat aku paling berkembang, gitu ya. Atau mana yang malah sebenarnya enggak penting-penting banget, gitu ya, malah membuang-buang waktu. Jadi ini pertanyaan yang bagus banget. Krisis itu bagus banget agar kita bisa mengintrospeksi diri. Solusinya itu tadi, introspeksi diri, buat skala prioritas, mulai selektif untuk memilih kegiatan. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari @nadianahdatur13. Gini, aku mau menyampaikan pertanyaan. Sebagai remaja akhir, sering sekali sulit menerima keadaan diri yang sekarang dan ingin menjadi lebih baik. Apakah hal tersebut termasuk normal atau itu termasuk penolakan terhadap jati diri kita? Kalau balik ke ke proses atau ke teori dari Erikson tadi, menurut saya pertanyaan ini pertanyaan tentang fase krisis identitas, gitu ya. Tadi kan dia bilang bahwa dia remaja, gitu ya. Dia sulit untuk menerima atau dia mempertanyakan tentang dirinya, gitu ya. Dia mau menjadi lebih baik lagi. Wah, itu pertanyaan-pertanyaan tentang krisis identitas banget, gitu ya. Sehingga jawabannya yaitu pertanyaan normal. Itu pertanyaan yang normal banget, gitu ya. Nah, namun yang harus dipikirkan, gitu ya, kita juga harus mampu belajar untuk menerima apa kelebihan dan apa kekurangan kita, gitu ya. Pertanyaan untuk bahwa aku kok merasa kurang ya, aku kok merasa pengen lebih, itu pertanyaan bagus, karena itu tadi pertanyaan krisis identitas. Tapi kita harus tahu kapan harus berhenti, gitu ya. Kita harus tahu untuk menerima, oke, saya memang terbatas, saya memang tidak bisa mencapai semuanya, dan it's okay, gitu ya. It's okay untuk menjadi tidak sempurna, gitu. Jadi kita juga harus tahu, belajar, benar-benar tahu, kenal diri kita, apa kelebihan kita. Bagus kalau bisa tahu apa kelebihan kita, tetapi juga kita harus kenal apa keterbatasan kita, sehingga kita tidak mudah kecewa, terutama dengan diri kita sendiri. Begitu dia. Wah, itu yang sulit sekali ya Bu untuk menerima kekurangan kita itu. Sangat PR sih Bu, Ya, remaja-remaja. Itu tadi, it's okay for being not okay. Nggak apa-apa loh untuk jadi nggak okay itu, gitu ya. Nggak apa-apa untuk tidak harus jadi sempurna. Wah iya Bu, itu bisa dijadikan quotes untuk hari ini ya Bu. Quotes of the day. Iya. Ya, jadi ini ada pertanyaan terakhir Bu dari @Nidia Almira. Ini cukup panjang sih Bu, sedikit curhat sepertinya Bu. Aku mau tanya nih, kadang aku merasa identitasku itu jauh lebih banyak terbentuk dari apa yang orang omongin tentang aku, atau apa yang aku rasa orang suka kalau aku seperti itu.
Jadi lebih banyak memenuhi ekspektasi orang gitu. Sebenarnya aku sendiri nyaman sih sama identitasku ini, tapi terkadang aku takut kalau sebenarnya bukan ini diriku yang asli. Karena Hmm. itu karena itu tadi aku merasa terbentuk dari kebiasaan jadi people pleaser. Hmm. Hasil pemikiran itu malah bikin aku jadi gak nyaman sendiri. Jadi Hmm. gimana ya cara untuk tahu dan tetap yakin bahwa itu jati diri kita yang terbaik? Oke, bicara tentang kapan sih kita ini nanggepin feedback dari orang lain gitu ya. Kalau menurut saya feedback dari orang lain itu juga penting ya. Masukan yang penting, input yang penting untuk seseorang bisa berkembang. Nah, tetapi ini kata kuncinya. Kita harus melihat dulu apakah kata-kata orang lain tersebut itu benar-benar bisa membangun kita, benar-benar bisa membuat kita istilahnya merasa bahagia, gitu ya. Kalau seandainya istilahnya omongan orang lain atau feedback dari orang lain itu sebenarnya malah membuat kita semakin bingung atau membuat kita aduh repot banget sih kalau harus mengikuti standar yang ini gitu kan, aduh aku kok merasa nggak jadi diriku sendiri sih, aku kok nggak happy ya melakukan ini, ya berarti kita tidak itu tidak perlu diikuti gitu ya. Kita tahu bahwa ini tidak membuat aku menjadi lebih berkembang atau tidak membuat aku merasa nyaman atau bahagia. Gitu. Tetapi kalau seandainya feedback atau masukan orang lain tersebut membangun, gitu, berguna buat kita, kenapa tidak untuk kita coba untuk ikuti, gitu. Kita belajar untuk mengikuti, gitu ya. Nah, tapi kita harus punya standar. Itu tadi, satu hal ya jangan jadi people pleaser. Kalau menjadi people pleaser ya kita tidak akan pernah punya istilahnya kriteria yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang masukan dari orang lain itu gimana sih cara menghandle-nya, cara menanganinya supaya kita juga tidak jadi people pleaser, tetapi juga kita tidak kehilangan kesempatan emas untuk belajar. Kita lihat siapa yang memberi masukan, gitu ya. Kalau orang tersebut memang orang yang punya kompetensi untuk memberi masukan, gitu. Orang tersebut memang orang yang penting, misalkan orang tua kita, gitu ya, orang yang memang kita tahu, gitu, sangat peduli dengan kita, gitu. Ya menurut saya masukan itu menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan untuk mengevaluasi diri. Tetapi kalau latar belakang orang yang memberi masukan tersebut itu tidak kompeten atau masukan tersebut hanya untuk nyinyir aja misalkan, atau orang tersebut kita sama sekali nggak kenal, tiba-tiba jump in, sekarang kan masanya sosial media gitu ya, di Instagram misalkan orang dengan mudah memberi masukan dan kadang-kadang kita nggak tahu ini orangnya siapa, aku nggak pernah tahu dia, nggak pernah kenal dia, tapi dia memberikan masukan yang kita juga aduh rasanya nggak nyaman, yang nggak perlu diikutin. Jadi latar belakang orang yang memberikan masukan kepada kita itu juga perlu kita lihat agar kita punya standar sampai sejauh mana kita bisa akan mengikuti omongan orang dan sampai sejauh mana kita tidak akan mengikuti masukan orang lain. Gitu dia. Wah, baik Bu. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Sama-sama Dea, mudah-mudahan jawaban-jawaban saya itu memberikan informasi yang bermanfaat ya, terutama buat kalian yang mungkin masuk remaja akhir, mau mempersiapkan ke dewasa awal gitu ya, agar punya balik lagi baca teori Erikson karena dia ngomong banyak tentang misalkan tentang konsep diri gitu-gitu. Iya Bu, benar sekali. Semoga teman-teman Kastra juga udah nggak kebingungan lagi tentang siapa sih aku sebenarnya dan udah nggak mempertanyakan lagi tentang jati diri kalian ya.
Wah, nggak kerasa nih Bu, udah 45 menit kita ngobrol. Jadi sepertinya waktunya kita untuk pamit undur diri, Bu. Namun sebelum menutup Sitok kali ini, mungkin ada yang Bu Ira ingin sampaikan ke teman-teman Kastra semuanya? Terkait dengan proses mencari jati Mencari diri itu tadi ya. Iya, Bu. Kalau saya selalu berpikir begini, kita harus siap untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, a lifelong learner gitu ya. Pembelajar sepanjang hayat itu pembelajar yang terbuka untuk selalu mengembangkan dirinya gitu ya. Tidak cukup puas terhadap apa yang dia punya gitu. Tetapi juga pintar untuk menakar diri. Sehingga tadi saya mau kembali ngomongin tentang quote of the day gitu. Kalau seandainya tidak mampu, ya it's okay. It's okay not to be perfect. Gitu. It's okay not to be okay. Jadi tahu juga batasan-batasan dirinya. Ya, terima kasih banyak ya Bu, sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih Bu Ira sudah berbagi ilmu di sore hari ini. Baik Bu, kita sama-sama menutup Sitok episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman Kastra semuanya. Sampai berjumpa lagi. Sampai ketemu. Salam sehat selalu. Iya. Nah, gimana nih? Udah mulai terbuka kan pikiran kalian tentang siapa sih diri kalian sebenarnya? Karena emang penting banget nih buat kalian tuh tahu siapa diri kalian yang sebenarnya. Kalian gak cuma harus menemukan jati diri kalian, tapi kalian juga harus mengembangkan jati diri kalian agar kalian bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Semoga video kali ini bermanfaat ya, dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini belum pernah terjawab. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa berikan komentar di bawah ya. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sitok selanjutnya.